Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Qurratu A'yun. Pada kesempatan ini kita akan membahas bersama tentang pembelajaran diferensiasi yang menerapkan adanya KSE. Kemudian juga di situ akan kita bahas tentang adanya coaching, mentoring, dan counseling. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai upaya untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas yang memenuhi kebutuhan murid. Tentunya kebutuhan belajar murid. Jadi pembelajaran diferensi ini dapat mengakomodir semua kebutuhan murid dan guru bisa memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan, sehingga potensi dan kemampuan murid dapat ditingkatkan. Lalu apa yang menjadi ciri daripada pembelajaran berdiferensiasi ini? Ciri yang pertama adalah tentang lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar tersebut menjadi nyaman dan memancing murid untuk dapat belajar dengan senang, kemudian nyaman, dan juga well-being. Kemudian yang kedua adalah kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, baik bagi guru dan juga bagi murid. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran yang dimana di situ terjadi penilaian yang berkelanjutan. Jadi di situ bisa memilah antara murid yang masih perlu penambahan ataupun murid yang memiliki kemampuan yang lebih, sehingga ada penilaian yang di situ masih berlanjut, di mana di situ tergantung daripada kemampuan dan potensi murid tersebut. Kemudian yang keempat adalah menggunakan sumber, kemudian cara penugasan dan penilaian yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian ciri yang terakhir adalah manajemen kelas yang efektif. Kemudian apa yang dilakukan guru di kelas dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi? Jadi guru tersebut harus bisa melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, di mana berdasar kepada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness daripada murid tersebut, dan ini berdasar kepada keterampilan dan pemahaman murid sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah minat murid, dan ini berdasar pada keingintahuan dan hasrat daripada murid tersebut. Kemudian yang ketiga adalah profil belajar murid, yaitu berdasar kepada gaya belajar murid, sehingga akan memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan cara yang mereka sukai. Apakah dengan cara visual, apakah dengan cara auditori, atau dengan cara kinestetis. Kemudian tentang strategi diferensiasi, jadi ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah strategi konten, di mana berhubungan dengan apa yang diajarkan kepada murid. Kemudian yang kedua, strategi proses. Ini berhubungan dengan pada saat pembelajaran di kelas, apakah secara berkelompok ataukah secara mandiri sendiri-sendiri. Kemudian strategi pembelajaran secara produk, yaitu berupa bagaimanakah unjuk kerja murid, nanti seperti apa yang akan disampaikan murid kepada guru. Jadi harus bervariasi sesuai daripada yang diinginkan murid. Dan perlu diketahui bahwa setiap strategi yang kita sebutkan di atas tadi itu harus melihat aspek daripada pemetaan kebutuhan belajar murid. Kemudian perlu diketahui bersama bagaimanakah ciri guru yang baik itu. Nah, yang pertama tentunya yang dapat mendemonstrasikan daripada kelebihan guru tersebut ataupun bisa mendemonstrasikan keinovasian guru. Kemudian yang kedua, dapat memetakan kebutuhan murid yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Kemudian yang ketiga, dapat menganalisis daripada strategi diferensiasi yang terdiri dari 3 macam tadi, apakah itu berwujud konten atau proses ataupun produk. Kemudian yang keempat, dapat menyusun RPP yang berdiferensiasi yang tentunya sudah menerapkan adanya kompetensi sosial emosional. Nah,
jadi dalam menerapkan RPP itu kita harus perhatikan RPP yang baik tentunya. Bagaimana RPP yang baik tersebut? RPP yang baik yang pertama adalah yang bisa menghargai muridnya, jadi berpihak kepada murid, bisa mengadopsi kondisi daripada murid. Kemudian yang kedua, bisa saling menghargai antar murid dan juga antara guru dan murid. Kemudian yang ketiga, murid merasa nyaman dan aman ya selama pembelajaran tersebut, merasa well-being. Kemudian RPP yang baik itu juga dapat menumbuh kembangkan murid secara maksimal sesuai potensi dan kemampuannya, sesuai bakatnya. Kemudian RPP yang baik juga menerapkan adanya scaffolding. Apa itu scaffolding? Yaitu suatu teknik pembelajaran di mana murid diberikan sejumlah bantuan, tapi kemudian secara pelan-pelan itu diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut. Nah, hingga akhirnya murid dapat menunjukkan kemandiriannya sendiri. Seperti itu, scaffolding. Kemudian RPP yang baik itu harus ada keadilan dan merata untuk setiap daripada murid. Kemudian RPP yang baik adalah RPP di mana guru dan murid bisa berkolaborasi sehingga antara guru dan murid bisa menjadi mitra. Sehingga murid dapat merasa nyaman dan well-being selama pembelajaran berlangsung. Kemudian kita sampai pada pembelajaran sosial dan emosional. Apa itu pembelajaran sosial dan emosional? Itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif untuk seluruh komunitas sekolah dalam menetapkan pengetahuan keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Lah tujuannya apa? Adanya pembelajaran yang sosial dan emosional tersebut tujuannya adalah yang pertama memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi ya. Kemudian yang kedua adalah menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Kemudian yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Kemudian yang terakhir adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian ruang lingkup daripada pembelajaran sosial dan emosional tersebut itu bisa dilakukan secara rutin bisa, yaitu ditentukan di luar waktu belajar secara akademik, baik pagi hari maupun siang hari. Misalkan di setiap minggu diadakan adanya literasi ataupun kebersihan bersama ataupun sehat bersama atau religi ya gitu bisa disisipkan di kegiatan rutin sekolah ataupun dapat terintegrasi pada mata pelajaran dari guru masing-masing yang termuat dalam RPP. Jadi di awal pembelajaran itu dilakukan adanya mindfulness dulu atau ice breaking dulu, itu sebagai bentuk untuk mengelola emosi daripada murid sehingga tidak stres ya. Kemudian ataupun bisa tercakup dalam protokol sekolah, yaitu protokol sekolah itu bisa menjadi budaya ataupun aturan ataupun kebijakan yang ada di sekolah tersebut. Misalkan penerapan adanya 5S, sapa, salam, senyum, sopan, santun. Nah, ini semua adalah membentuk daripada karakter murid, membentuk sosial dan emosional di setiap warga sekolah semuanya. Kemudian pada kompetensi sosial emosional itu ada 5. Yang pertama adanya kesadaran diri, ya, itu untuk mengenal adanya emosi diri. Kemudian adanya pengelolaan diri untuk mengelola daripada emosi dan bisa fokus, ya. Kemudian adanya kesadaran sosial, itu keterampilan untuk berempati kepada yang lain. Kemudian yang keempat ada keterampilan berhubungan sosial, yaitu bisa memiliki daya lenting yang tinggi, resiliensi yang tinggi. Jadi setiap ada kejadian yang memberatkan murid, maka murid dapat bertahan. Kemudian yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian tadi kita menyinggung adanya mindfulness atau ice breaking, yaitu berkesadaran penuh atau dikatakan sebagai base social emotional learning, yaitu momen kesadaran di saat dimana kita berlatih membawa perhatian penuh untuk apapun yang kita lakukan pada saat itu.
Artinya agar kita itu, terutama murid kita itu bisa berkonsentrasi dan juga mengelola emosi mereka, dan juga murid-murid kita tidak akan stres. Itu kita lakukan adanya mindfulness. Jadi kata kuncinya mindfulness itu adalah adanya kesadaran, kemudian perhatian yang memang disengaja dilakukan saat itu juga, kemudian mempunyai rasa ingin tahu dan untuk kebaikan murid-murid kita sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian manfaat daripada mindfulness atau ice breaking ini adalah dapat merangsang perkembangan otak depan, yaitu bagian otak yang dapat menekan rangsangan sehingga kita tidak langsung bereaksi terhadap suatu emosi. Jadi emosi akan terkelola dengan baik. Kemudian efek positif daripada perkembangan otak depan terhadap kesehatan mental bagi murid kita adalah bisa memperbaiki suasana hati, kemudian dapat mengatasi depresi ataupun kecemasan, ya kan? Kemudian dapat meningkatkan kepercayaan diri dan rasa sayang kepada orang lain. Beberapa contoh daripada mindfulness ini diantaranya adalah adanya latihan mengolah nafas bisa, ataupun latihan bergerak sadar dengan gerakan-gerakan tertentu yang mana gerakan itu bisa untuk mengelola emosi dan fokus pada pelajaran. Ataupun bisa juga yang ketiga, yaitu latihan berjalan secara sadar, gerakan-gerakan yang berpindah tempat, ya, adanya motion itu juga bisa. Kemudian dengan mengasah indera juga bisa, ya, dengan ice breaking, di mana di situ ada permainan dengan menggunakan indera daripada murid tersebut, itu juga bisa. Kemudian bagaimana mengatasi untuk siswa-siswa yang bermasalah saat kita melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menerapkan sosial dan emosional tersebut. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian kita bisa juga menggunakan dengan proses coaching, atau dengan proses mentoring, atau dengan proses konseling. Nah, arti masing-masing apa? Untuk yang dilakukan dengan keyakinan kelas, maka sebelum pembelajaran dimulai, kita itu mengadakan kesepakatan bersama antara guru dan murid. Jadi setiap pelanggaran yang ada itu konsekuensinya seperti apa, kita sepakati bersama terlebih dahulu, dan kesepakatan itu tentunya tidak memberatkan murid, itu keyakinan kelas. Kemudian bisa juga dengan proses coaching, yaitu pendampingan terhadap murid di mana murid tersebut mempunyai masalah. Dan pada proses coaching ini itu bersifat kemitraan antara guru dan murid. Jadi murid sendirilah nanti yang akan memecahkan masalah, dibantu guru, di mana guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif dan efektif sehingga bisa memancing daripada murid itu untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Itu adalah proses coaching. Oleh karena itu setiap coach, guru itu sebagai coach dan murid itu sebagai coachee yang didampingi, setiap coach itu harus mempunyai keterampilan. Di antaranya ada keterampilan membangun dasar proses coaching, kemudian memiliki keterampilan membangun hubungan baik, memiliki keterampilan berkomunikasi, kemudian memiliki keterampilan memfasilitasi pembelajaran tersebut. Dan tentunya tujuan daripada coaching ini adalah untuk mengarahkan coachee sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, yang tentunya dengan memaksimalkan daripada potensi coachee. Nah, tugas coach itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif dan efektif tadi sehingga menggiring daripada coach untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi prinsip daripada coaching ini adalah adanya kolaborasi kemitraan antara coach dan coachee. Kemudian coach itu bertugas untuk menuntun, memfasilitasi, memaksimalkan daripada potensi daripada coachee. Kemudian berfokus pada solusi yang dipecahkan oleh coachee. Kemudian berorientasi pada hasil, tentunya dengan penuh tanggung jawab daripada coachee. Yang terakhir adalah sistematis. Nah, pada poin yang terakhir sistematis, kita bisa menggunakan dengan metode Tirta. Tirta itu adalah proses coaching dengan menerapkan adanya urutan. Yang pertama dengan menerapkan tujuannya apa dulu, kemudian identifikasi kepada coachee, kemudian adanya rencana aksi yang dilakukan dengan coachee, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab daripada komitmen coachee dan kapan dilaksanakannya rencana daripada coachee tersebut.
Kemudian proses coaching pun ini bisa dilakukan tidak hanya terhadap murid, tapi juga terhadap rekan sejawat kita yang mempunyai permasalahan. Itu bisa dilakukan dengan proses coaching tersebut. Kemudian dalam menyelesaikan permasalahan murid itu bisa juga dengan melakukan mentoring. Jadi membagikan pengalaman kita, yaitu seorang guru, untuk membantu mentee. Jadi kalau proses mentoring itu murid kita sebagai mentee itu bisa mengembangkan dirinya dan mencontoh daripada pengalaman kita dalam memecahkan permasalahan tersebut. Misalkan murid yang dalam ilmu fisika kesulitan menggunakan perumusan yang terlalu panjang, maka kita bisa membagikan ilmu kita dengan memberikan solusi di mana pemecahan permasalahan yang lebih singkat, ya, cara cepat seperti itu. Itu adalah pengalaman seorang mentor kepada mentinya. Langsung diberikan pengalaman tersebut kepada mentee. Jadi yang memecahkan masalah adalah mentornya, ya kan. Kemudian pengalaman mentor itu diberikan kepada mentinya. Jadi mentornya itu memberikan tips penyelesaian masalah, ya kan. Tips penyelesaian masalah yang diberikan kepada mentee, sehingga mentee tinggal meniru atau mencontoh daripada tips yang diberikan oleh mentor. Kemudian secara konseling, kalau konseling ini adalah murid berhubungan langsung dengan seorang ahli di bidangnya. Jadi istilahnya membantu langsung kepada murid sebagai konselor, sedangkan ahli yang pada bidangnya itu sebagai yang berikan konseling, seorang ahlinya memberikan konseling tersebut. Jadi langsung berikan pengarahan sampai mendapatkan suatu pemecahan, itu secara konseling. Nah, dalam melaksanakan keempatnya tadi, baik itu keyakinan kelas, kemudian coaching, mentoring, ataupun pada konseling, itu harus menggunakan komunikasi yang asertif. Nah, apa itu komunikasi yang asertif? Komunikasi yang asertif itu strategi komunikasi dengan penyampaian secara terbuka, tapi tetap menjaga rasa hormat kepada orang lain, seperti itu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain, dan niatilah segalanya untuk ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.